Selamat jumpa kembali pada kelas kreatif Inspirit. Saya Dani Wahyu Menggoro dari Inspirasi Tanpa Batas atau Inspirit. Kali ini kita akan memperbincangkan tentang perhutanan sosial. Perhutanan sosial adalah sebuah program nasional yang telah dimulai 7 tahun yang lalu untuk mencapai 12,7 juta hektar yang diperuntukkan atau dikelola langsung oleh komunitas-komunitas lokal dan juga masyarakat adat. Kali ini saya akan undang sahabat saya, Swari Utami Dewi, yang akan menyampaikan pemikiran-pemikirannya dalam kaitannya adalah bagaimana kalau kita bisa membangun teori perhutanan sosial untuk menjadikan perhutanan sosial bukan sekedar proyek atau program, akan tetapi menjadi mindset baru di dalam pengelolaan hutan dan juga masyarakat untuk masa depan Indonesia dan Nusantara yang berkelanjutan. Hai Tami, apa Hai kabar? Abang, baik Alhamdulillah. Akhirnya kita ketemu lagi ya. Saya sebenarnya ingin dapat oleh-oleh itu dari Mesir kemarin, apa yang jadi isu-isu utama di Mesir. Cuma kali ini saya ingin balik lagi ke perhutanan sosial atau social forestry. Saya ingin semacam kegelisahan di kepala saya, bagaimana ya memperkuat perhutanan sosial ke depan gitu. Salah satu yang penting diperhatikan adalah bagaimana sebenarnya memperkuat layer di lokal ya, di tingkat lokal sendiri, kemudian layer nasional, kemudian layer internasional. Nah, saya ingin ngobrol dulu dari di lokal, kalau menurut pengamatan dan pengalaman Tami, apa dan bagaimana sebenarnya kita bisa memperkuat perhutanan sosial? Di layer lokal dulu ya, kan kalau di layer lokal kan mau nggak mau kan aku akan mengkomparasi dengan tanda kutip capaian untuk luasan ya. Luasannya itu kan sekarang sekitar 5,2 ya, 5,2 yang kemudian mencakup kemarin 5,2 itu termasuk yang semacam eh, area indikatif untuk hutan adat sekitar 1 juta ya. Jadi sebenarnya kalau yang di luar hutan adat itu sekitar 4,2. Plus kalau misalnya kita hitung secara kepala keluarga rumah tangga itu sekitar 1,1 sampai 1,2 juta. Itu kan banyak ya, kalau dikali 4 aja udah berapa orang gitu ya. Jadi mau tidak mau aku harus melihat ke situ gitu. Nah kan yang kemarin itu yang masih jadi pertanyaan dan PR kita bersama ini adalah bagaimana percepatan dari perhutanan sosial dalam luasan itu bisa diimbangi oleh implementasi yang berkualitas di lapangan. Karena memang kalau misalnya kita lihat ukurannya adalah dari segi ekonomi misalnya ya, yang dari kelompok usaha perhutanan sosial untuk yang kelas-kelas sampai dia misalnya ke dari blue sampai bisa ke platinum, itu kan masih kecil tuh sekitar 1%. Uh, tapi waktu itu aku kasih beberapa catatan kalau tidak bisa hanya melihat dari segi ekonomi karena masyarakat punya tujuan berbeda-beda. Nah, dengan mempertimbangkan luasan itu plus gitu tujuan perhutanan sosial yang berbeda-beda dari satu lokasi ke lokasi lain, di tingkat tapak kalau kita mau bilang penguatan layer itu paling tidak menurutku tuh ada 3 hal yang sekarang itu juga masih jadi PR besar kita. Pertama adalah soal pendampingan. Nah, pendampingan ini sesuatu yang masih PR yang perlu kita lakukan. Kenapa pendampingan? Karena pertama adalah meski banyak dari model atau skema perhutanan sosial itu sudah lama dilakukan oleh masyarakat, tapi untuk hal-hal tertentu, misalnya untuk legalisasi, untuk bagaimana penguatan dukungan para pihak, atau misalnya mereka yang ingin memadukan ekonomi dengan ekologi, ekowisata misalnya ya, kan itu kan mau pasar dan segala macam, itu kan budaya baru nih. Nah, ini seringkali kemudian tertatih-tatih kelompok masyarakat untuk melakukannya. Ini memang banyak ditemui di banyak tempat. Kalau misalnya bisnis as usual, mereka bisa gitu. Mereka nggak apa-apa. Tapi kalau udah mau menapak lebih lanjut, nah ini ada soal kapasitas. Kapasitas ini mau tidak mau kita berbicara soal pendampingan. Nah, faktanya sekarang adalah gitu di ribuan sekitar berapa ya? Di KUPS aja misalnya kelompok usaha perhutanan sosial ya, itu kan ada sekitar 7.000 sekian KUPS nih.
Tapi pendampingnya ini, kalau idealnya satu KUPS itu satu pendamping, itu pendampingnya tuh paling yang tercatat itu misalnya 1.500 nih yang tercatat di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Pendamping mandiri, Mas Dani tahu kan nggak banyak juga kan gitu loh yang punya komitmen untuk itu. Jadi soal pendampingan dalam rangka untuk menggandeng masyarakat untuk implementasi ini jadi salah satu PR gitu. Bagaimana mencari pendamping yang baik gitu, pendamping yang punya paradigma jelas mengenai perhutanan sosial, bukan yang abal-abal atau jadi-jadian gitu ya. Terus yang kedua ya, karena tadi aku sudah menyinggung peningkatan kapasitas. Peningkatan kapasitas ini sesuatu yang juga gitu bisa menjembatani ketergagapan tadi. Gitu. Jadi misalnya kalau misalnya aku mau melakukan ini nih gitu. Aku kemarin tuh ketemu tuh di apa namanya? Di Bukit Tinggi ya, waktu kita kemarin ada pertemuan antara KBCF, Kawal Borneo sama WAPSI gitu ya untuk pembelajaran. Jadi ada misalnya kelompok perempuan yang dia itu misalnya mau meningkatkan produksi asam kandisnya dari yang mereka jual sementara 100.000 per kilo gitu, kalau udah mereka ngeringkan berproses-proses payah, mereka kemudian mau tuh peningkatan harga itu dengan kemasan gitu ya. Jadi kemudian di situ tuh ada percakapan-percakapan gimana caranya supaya ini menjadi sesuatu yang eye catching, menarik banyak orang, atau mungkin jadi niche gitu, pasar yang istimewa karena dikelola oleh perempuan. Nah ini kan juga kapasitas-kapasitas yang mereka harus ketahui. Ini apakah misalnya cocok gitu kita mau masukkan ke BPOM kah atau PRIT itu apa ya? Produk izin rumah tangga itu loh. Aku suka bilangnya PRIT gitu. Jadi hal-hal seperti itu tuh dari sederhana itu kadang-kadang juga pengetahuan kita belum memadai gitu. Kalau mau memasarkan lewat mana? Ini contoh sederhana saja. Atau misalnya kalau misalnya saya duduk tenang diam gitu, kan kawan-kawan warsi itu sudah punya konteks misalnya untuk karbon gitu. Tapi kalau yang lain tuh nanya, gimana sih caranya? Kita pengen tahu loh karbon itu apa. Jadi soal kapasitas yang kemudian itu biasanya bergantengan sama pendampingan, itu aku pikir satu challenge besar yang kemudian harus kita kita bisa jembatani. Dan soal kapasitas ini ternyata banyak banget, Bang. Dari hal yang sifatnya kepala tuh misalnya hutan ini ada penting hutan buat apa sih? Sampai kemudian ke hal-hal yang sifatnya legalitas, gimana caranya? Misalnya aku mau dapat BPOM, aku mau dapat halal dan segala macam. Bahkan sampai hal-hal yang sifatnya teknis. Misalnya gini, kalau maduku nanti mau terjual itu gimana sih caranya supaya higienis, nurunin harga madu. Jadi soal kapasitas ini banyak betul. Nah, yang ketiga kemudian gitu ya, karena pertama pendamping itu bukan superhero, bukan superman, superwoman yang dia bisa melakukan apapun, plus keterbatasan, plus juga kapasitas itu ternyata variasinya banyak, maka kemudian dukungan para pihak. Ini juga masalah bagaimana melihat ini sebagai lintas sektor itu juga diperlukan. Memang gitu, karena perhutanan sosial ini sudah mulai jadi darling. Darling itu di berbagai kementerian. Misalnya yang aku tahu bahwa terus-menerus gitu ya, melihat perhutanan sosial itu sebagai hal yang penting, teman-teman Kemendagri misalnya ya, mereka kan sudah mengeluarkan semacam surat edaran dari Bapak Pak Mendagri gitu ya, untuk dia kemudian menghimbau gitu. Kalau misalnya Mendagri yang ngomongkan, wah ini bagaimana cepat mendukung gitu, maka cepat tuh bupati dan kabupaten dan kota gitu ya, yang di situ kebetulan ada perhutanan sosial sudah mulai maju. Karena ternyata ada juga gitu, pas kemarin juga kita ngobrol, masalahnya ada tuh kabupaten yang bilang, ya ini kan perhutanan sosial, urusannya cuma hutan semata gitu. Sementara pada kenyataannya pada saat implementasi perhutanan sosial itu bukan lagi hanya jadi urusan kehutanan yang sampai terbatas misalnya keluar legalitas gitu ya. Tapi diimplementasi karena kenyataannya bukan percabangan sih. Jalannya nih banyak gitu, maunya nih banyak gitu ya. Keterbukaan pintu-pintu nih banyak. Maka setiap kamu mau masuk pintu ini ada loh gitu, prasyarat yang akan terkait dengan peningkatan kapasitas yang mau tidak mau di situ dukungan para pihak diperlukan. Jadi aku kalau melihat lebih pada 3 hal ini nih. Jadi pendampingan, peningkatan kapasitas plus dukungan para pihak lintas sektor, lintas latar belakang dan hal-hal yang begitulah. Itu kira-kira 3 hal untuk memperkuat layer tingkat apa? Di layer ini menurut saya ada satu isu ya, kalau kita belajar dari perhutanan sosial yang lama ya, yang maksudnya yang dulu awal-awal, itu kan ada sering disebut social forestry itu kan participatory forestry. Ya, ini kan bisa disebut sebagai
kehutanan partisipatif gitu. Nah ini yang kemudian sering di dalam obrolan ya, mulai dari legal access, kemudian capacity building, kemudian bagaimana dukungan daerah dan lain-lain. Sebenarnya kan yang tidak boleh ditinggalkan, yang berbeda dengan kehutanan mainstream itu kan gagasan partisipasinya ini. Bagaimana melibatkan perempuan, laki-laki dari awal banget gitu, sehingga perhutanan sosial sebenarnya agak dekat dengan tadi misalnya hak-hak masyarakat lokal dalam konteks yang lebih rumit lagi. Misalnya kemarin saya ngobrol dengan kawan-kawan Huma, mereka membicarakan tentang hukum rakyat. Jadi saya kadang kebayang bahwa yang sedang dibangun perhutanan sosial itu bukan sekedar bahwa rakyat menanam tanaman dan seterusnya, tapi yang sedang dibangun itu kan itu sebuah tatanan, sebenarnya tatanan yang basisnya adalah bagaimana melibatkan komunitas itu dari sejak dini. Itu memastikannya gimana ya? Yang kalau abang kan bicara soal partisipasi ya, ini kan menurutku gini loh bang, apa ya ininya ya? Abang lihat ini kan, bukan jualan produk sih, ini jahe, nggak bercanda. Ini apa yang disebut dengan kemandirian tuh di sini tuh, ya kan? Nah, pada saat kemudian ini nih keluar legalitas gitu loh. Ini kayaknya kan kayak ini nih. Jadi kemudian di sini nih, yang tangan di sini tuh ada peningkatan kapasitas di sini, ada kemudian dukungan para pihak, ada apa lagi ya? Yang tadi itu pendampingan buat nganuin ini. Tapi gitu, dalam hal semua yang apapun itu untuk jadi senjata tempur mereka semakin kuat, yang kemudian perlu dilakukan itu adalah memastikan bahwa memang itu kebutuhan masyarakat, bukan keinginan. Memang itu kemudian gitu, misalnya pendampingan tuh, aku kemarin mengkritik, ingat loh pendampingan itu jangan pendampingan berkelanjutan. Kenapa aku bilang gitu? Jangan kemudian, oke, ini misalnya pembangunan berkelanjutan, ekonomi berkelanjutan, kehutanan sosial berkelanjutan, kecuali pendampingan berkelanjutan. Karena pendampingan berkelanjutan itu yang jadi aktor utama itu pasti pendampingnya, masyarakatnya tuh nggak pintar-pintar. Peningkatan kapasitas itu kan juga di situ tuh ada unsur penyadaran bahwa masyarakat itu punya hak partisipasi. Bahkan mereka itu hak itu bukan sesuatu yang mereka ini ya, kadang-kadang betul yang harus direbut, tapi membangkitkan kesadaran bahwa kamu tuh punya hak loh, gitu loh. Kamu tuh punya hak untuk mengelola sebagai akses hidupmu. Kamu itu punya hak untuk gitu ya, melakukan sesuatu yang berdignity. Berdignity itu misalnya begini. Aku tuh terheran-heran pada saat misalnya ya, petani di Jawa Timur aku ajak ngobrol untuk konteks yang perhutanan sosial di sana. Bapak ngapain sih kok ini gitu, kok ngejar ini? Saya Bu, kalau saya jadi buruh tani, dari buruh tani menjadi pengelola, meskipun saya dibilang buram kecil tuh, tapi saya punya 0,2. Saya nggak lagi disuruh-suruh. Jadi hal-hal seperti itu gitu. Nah, mau tidak mau kemudian partisipasi inilah yang memang harus selalu ada. Karena bagaimanapun, ujung dari semua ini kita maunya tuh kemandirian. Mau ujung dari peningkatan kapasitas, mau ujung dari tadi pendampingan dan dukungan pihak, itu semuanya kemandirian. Tidak bisa kemudian menyebabkan ketergantungan atau membuat masyarakat itu tidak berdaya, tapi bagaimana memberdayakan. Nah, faktor memberdayakan ini soal partisipasi itu menurutku sesuatu yang penting. Terus yang kedua, aku juga sebenarnya masih agak-agak cari bagaimana sih ini supaya sifatnya ini kan taktis itu supaya di lapangan tuh bisa cepat bergerak gitu loh. Kayak misalnya gini, aku misalnya berpikir, ini perhutanan sosial yang dibilangnya terbuka kan bagi perempuan dan laki-laki ya, jadi siapapun bisa mengakses. Tapi kan untuk kondisi di mana kita itu misalnya masih punya cara berpikir yang paternalistik gitu ya, misalnya pada saat kemudian nama perempuan terdaftar itu kan biasanya kepala keluarga. Coba apa yang dibayangkan? Kepala keluarga itu pasti laki-laki. Jadi misalnya kalau misalnya kepala keluarga itu sendiri, dia misalnya sedang mencari pekerjaan di luar negeri, jadi buruh di perkebunan sawit misalnya, atau dia kerja serabutan, tetap namanya ada. Padahal gitu ya, dalam kenyataannya itu perempuan itu yang sebenarnya bekerja. Nah, pada saat kemudian kebijakan itu terbuka gitu ya, untuk partisipasi perempuan dan laki-laki itu dikatakan setara,
Tapi gitu, pada saat kemudian di lapangan, misalnya gini, yang tukang nyatet itu nggak sadar gitu bahwa yang lebih aktif itu sebenarnya perempuan. Maka perempuan itu kemudian tidak dilibatkan atau tidak tercatat atau tidak dianggap ada. Atau misalnya bagaimana nih nasib janda-janda, nanti itu nggak dimasukkan karena kalau kita ngomong kepala keluarga, janda kan bukan kepala keluarga. Jadi yang aku bilang taktis itu apa? Mau tidak mau, sembari untuk peningkatan kapasitas dalam hal berpikir dan punya hati, kita kadang-kadang itu harus gitu ya. Dan ini juga aku pikir juga harus banyak orang yang bisa melakukan, punya intuisi. Mau tidak mau tuh kadang sering intervensi kita, Bang. Intervensi kita tuh misalnya ya, dalam soal verifikasi agak-agak sedikit ikut campur, ngorek-ngorek. Ini sebenarnya yang melakukan ini bapak atau ibu sih, atau anak perempuan atau siapa. Kalau misalnya ternyata bapak, di usulannya ibu, aku ganti loh. Yang kenyataannya, aku langsung bilang, oh oke, kalau gitu ganti di KTP ibu, karena ibu yang ini. Atau aku nanya ke kelompok itu, emang gak ada janda ya? Gitu loh. Nah itu kan karena mereka tuh bingung mikir, hah? Jangankan itu, ada satu kawan yang masih kerja di unsur kehutanan, kemarin itu ada satu teman LSM tuh yang komplain tuh kenapa? Karena waktu kemudian satu teman LSM tuh menurut saya sudah bekerja yang seharusnya karena mereka agak sedikit melek gender, mereka kemudian diprotes, kok kemudian masukin perempuan sih sementara itu bukan kepala keluarga gitu Bang. Jadi pada saat kemudian kita mau sesuatu ya yang untuk partisipasi termasuk misalnya partisipasi perempuan ya pasti contoh nyata. Kalau kemudian kita tidak paham apa itu partisipasi, kita tidak paham kita tidak punya paradigma yang baik, kenyataannya itu menjadi blind. Jadi aku suka kasih contoh netral gender kalau itu tidak dilengkapi dengan gitu kapasitas dengan intuisi pemahaman yang kuat dari orang yang melaksanakan pendamping gitu ya atau misalnya orang yang menjalankan kebijakan itu akan menjadi buta gender dan itu bahaya karena kemudian partisipasi itu pasti nggak kelihatan. Ini baru satu contoh di soal gender. Belum nanti soal inklusi lain nih. Misalnya ternyata tuh waktu aku sama kawan-kawan KBCF tuh yang aku tantang sama mereka, ayo gitu, berani nggak kalian pertama itu melakukan pemetaan partisipatif. Apa sih yang aku tantang sama mereka yang mereka tuh kadang suka bingung. Coba bayangkan kondisi gitu ya, ajak masyarakat meletakkan posisi pengelolaan masing-masing di yang sekarang terjadi nih di peta partisipatif. Aku tantang mereka, perumahan di mana sih? Tempat kebun bersama tuh di mana sih? Titik-titik perempuan mengelola tuh di mana sih? Jangan-jangan janda. Jangan-jangan ternyata yang cuma 500 meter itu orang-orang kaya di situ, gitu loh. Atau yang orang-orang yang misalnya agama tertentu atau di ras tertentu itu ditaruh jauh atau ibu-ibu ditaruh jauh gitu loh. Nah, pada saat kemudian kalian sudah tahu ini punya pemetaan partisipatif, berani nggak gitu buat perencanaan bareng nih? Nah, buat perencanaan bareng kemudian untuk misalnya mengubah tata kelola yang ada di situ. Ya nggak usah diubah semua, tapi boya janda-janda gitu taruh di depan dikit gitu ya. Yang bapak-bapak yang agak kuat, agak-agak belakang dikit Pak gitu. Yang kebun-kebun subur ini, ayo kasih yang kelompok-kelompok miskin. Nah, ini sekarang yang sedang aku challenge ke kawan-kawan KBCF. Tapi kemudian yang untuk memastikan apa namanya partisipasi itu, aku nggak tahu siapa istilahnya. Itu taktis Bang, karena kita sendiri harus bilang harus begini gitu. Kapasitas untuk partisipasi itu sendiri menurutku di kalangan pendamping itu masih sangat lemah. Termasuk aku sendiri masih banyak belajar. Nah, abang kebayang nggak gitu? Itu kemudian kita sendiri harus meraba-raba yang aku lakukan ini benar apa enggak sih gitu. Dalam konteks misalnya untuk peningkatan kapasitas, betul nggak sih partisipasi itu sudah terpenuhi? Jangan-jangan itu sebenarnya aku cuma ngelihat ada perempuan hadir 5, laki-laki hadir 5, oke gitu ya sudah setara, padahal enggak gitu, perempuannya cuma duduk diam tukang buat kopi meskipun di daftar absen ada. Jadi hal-hal seperti itu tuh secara taktis dan teknis benar-benar aku sekarang kan agak lagi uji coba sih karena sekitar 20 orang milenial di KBCF kan karena LSM sendiri ya jadi agak-agak sok bisa berkuasa oh gini caranya gitu atau kemudian di tim SSF kita bisa ini kan gitu. Nah, tapi kan itu yang ada dalam kendali kita. Bagaimana yang tidak ada dalam kendali kita? Sementara misalnya dalam percakapanku dengan beberapa kawan-kawan yang pelaku perhutanan sosial, ini menjadi salah satu PR besar kita juga gitu. Bagaimana memastikan partisipasi ini bisa betul-betul partisipatif yang memberdayakan, yang inklusi, yang katanya no one left behind. Itu bersatu. Atau kemudian bagaimana kita pikir para pihak udah terlibat, ada misalnya di situ kementerian apa, ada akademisi, ada apa.
Tapi ternyata tuh kayak absen tadi, absen tuh apa coba? Yang kayak tadi kan ada perempuan, ada laki-laki, tapi kemudian perempuannya duduk diam. Ada misalnya kementerian ini, ada kemudian sektor swasta, ada ini, tapi membuat masyarakat gantung, tidak berpartisipasi. Karena ini kan orang-orang kelompok atas yang masyarakat juga mikir, mereka tuh lebih tahu dari kita nggak berani ngomong gitu. Nah, jadi hal seperti itu tuh, Kami ini kan ya, tadi yang kita akui yang punya sensitivitas ya menjadikan dari partisipasi ke model kehutanan yang inklusif itu kan tidak banyak ya. Jadi yang tadi kita sempat saya dengar dari Tami, ini kan udah 1 juta kepala keluarga ya. Ada 7 ribuan sampai 80 ribuan unit gitu di dalam pengolahan hutan. Nah, ada banyak percobaan lewat strengthening social forestry atau teman-teman di organisasi masyarakat sipil mencoba untuk lebih partisipatif. Tapi ini besarannya kan gede banget, Tam. Jadi kalau di lokal ini sebenarnya ini nantinya supaya bisa ada standar ya di dalam setiap tahapan prosesnya, itu sebenarnya tanggung jawabnya siapa sih? Pertanyaannya, Bu, siapa ya? Kalau aku sih ngerasa sekarang gini, kalau misalnya gitu satu pengendali mau tidak mau kemudian yang bisa mengendalikan besar ini tuh pemerintah. Kalau aku ngelihat ya, pemerintah tuh kemudian yang bisa mendorong, ayo yuk gitu lintas sektor, dan lintas sektornya itu kemudian harus betul-betul dilengkapi dengan kemampuan partisipatif, harus kemudian dilengkapi dengan berbagai macam hal-hal strategis teknis lainnya gitu ya. Pemerintah ini juga yang biasanya punya dana, pemerintah ini juga biasanya kan biasanya ya, ranahnya untuk kebijakan mendukung program. Kalau aku melihat sih sebenarnya gitu ya, kita pemerintahnya. Karena kadang kalau misalnya kita nih di LSM gitu ya, kita bisa, tapi kan kita terbatas. Paling kita hanya bisa berlaku di lokasi kita. Kenapa aku bilang ini pemerintah, pada saat ini mainstreaming kehutanan sosial, yang kemudian kehutanan sosial itu menjadi darling di mana-mana, dan kemudian banyak orang tahu, itu kan karena juga campur tangan, tanda kutip, intervensi positif pemerintah, gitu. Untuk corrective action tadi dari pemerintah. Maka kemudian mau tidak mau untuk kondisi di mana kita semua masih tertatih-tatih dan terbata-bata, memang diperlukan misalnya kebijakan yang ayo kita ituan yang partisipasi, kemudian kasih dana, kasih program, kasih peluang, bagaimana kita menemukan partisipasi yang sebenarnya, kasih ini peluang misalnya bagaimana untuk standarisasi yang supaya semua sama, kasih peluang untuk evaluasi, kasih ini. Nah itu tuh, dan kemampuan untuk menjaringkan itu, gitu. Salah satu yang punya power kuat selama ini, mau tidak mau tetap masih pemerintah. Kalau menurutku sih untuk konteks Indonesia. Kalau demikian, sebenarnya kan ini ada layering ya. Ya, tadi kalau di lokal tadi, kalau kita bicara di lokal memang ada tantangan-tantangan ya, tantangan-tantangan sifatnya taktikal gitu ya. Mulai dari pendampingan tadi, bagaimana peningkatan kapasitas, kemudian bagaimana membangun jejaring dengan pemerintah daerah dan memastikan bahwa nilai-nilai dari perhutanan sosial itu dilaksanakan ya seperti partisipasi, inklusivitas, kemudian juga kesetaraan gender tadi sebenarnya dan keadilan gender itu menjadi satu isu yang sangat mendasar gitu di dalam mainstreaming perhutanan sosial. Nah, pertanyaan saya sebenarnya di layar nasional itu kan juga dibutuhkan para pemikir ya. Ini kalau saya tanya ada nggak sih teori perhutanan sosial? Saya nggak berani jawab tuh. Ada nggak sih teorinya gitu? Ya, kalau itu yang ditanya juga ke aku, dan aku nggak tahu, aku nggak bisa jawab. Aku bilang begini, dulu tuh tau nggak sih waktu kita belajar coba Taniali gitu kan, Rich Forest Poor People tuh buku-bukunya gitu. Kemudian ada beberapa buku yang sifatnya deep ecology apa segala macam gitu. Ada buku-buku misalnya dari Amartya Sen dia ngomong begitu, tapi aku nggak tahu apakah itu teori apa enggak gitu. Kan kalau misalnya kita ngomong sosiologi, Durkheim gitu ya, terus karena belajar kriminologi, ada tuh teori Lombroso, perhutanan sosial, siapa yang punya teori? Aku bingung gitu loh. Jadi pas kemarin aku tuh kan iseng-iseng yang aku lagi suka-suka sama, lagi suka ya, yang sama itu Kate Raworth yang donat ekonomi itu kan aku baca, aku tuh kenapa suka baca, karena prinsipnya dilalahnya itu sama gitu loh dengan prinsip 3 pilar perhutanan sosial itu.
Tapi kan dia bilang ini ke depan begini-gini. Jadi dia tuh seolah-olah bilang bahwa menurutku sih ya, aku nggak tahu, aku harus kenali lagi. Ini ke depan gitu. Tapi kan aku bilang enggak loh, Indonesia sudah praktek loh melalui praktek kearifan tradisionalnya. Nah tapi kan ada pertanyaannya, itu kan teori pertanian sosial enggak? Kemarin ditanya begitu juga sama seseorang, seorang profesor, baik banget sih dia. Aku bingung ngejawabnya. Aku bilang, kan kalau misalnya kita mau sesuatu novelty, kebaruan gitu kan, misalnya mau sekolah gitu, apa sih yang kamu mau kritik dari teori perhutanan sosial? Terus aku ditanyain, apa sih teori perhutanan sosial itu apa aja? Aku nggak bisa jawab. Terus aku cuma bilang, aku baca buku Taniali, aku begini, Iwan Citra, kan itu teori apa enggak? Aku garuk-garuk, bingung aku. Ya gitu. Jadi ya gitu kenyataannya. Jadi sebenarnya gini, maksud saya sebenarnya saya juga justru tertarik dengan paper yang masih highlight ya dari Tami tentang donat ekonomi itu. Yang saya ingin apa bayangkan sebenarnya adalah harus memperbanyak orang seperti Tami gitu ya, menulis gitu. Sebenarnya menuliskan apa yang terjadi di lapangan, apa yang ada di pikirannya, di kognisinya, sehingga sebenarnya yang disebut pengembangan teori social forestry itu karena memang nggak ada, ya by proses gitu. Jadi tidak bisa sebenarnya mengklaim ya bahwa teori ini teorinya social forestry, tapi justru karena kekayaan praktek di Indonesia ini harusnya kalau memang ada satu proses atau ada sekolahnya gitu ya kasarnya, itu ada peluang sebenarnya menciptakan teori social forestry yang menguatkan, sehingga paling tidak sebenarnya yang saya bayangkan kalau ada pergantian rejim segala macam, social forestry bukan program, ini memang ada satu teori. Kalau kalian ingin memastikan rakyatnya sejahtera, hutannya terjaga, ya hanya social forestry, kan harus ada teori yang menyatakan itu kan. Kalau enggak kan kita kadang mana buktinya, ya ada sih di sana, di sini, di sana sini, tapi kadang orang nggak percaya juga gitu. Ya karena kemarin ada bawa beberapa petinggi oleh Pak Wito ya ke Krui gitu. Ya kemudian baru melihat hutannya rakyat Krui di sana, kadang pertanyaan pertama mesti nggak percaya bahwa itu dikelola oleh rakyat. Jangan-jangan ini oleh pemerintah atau oleh KSDAE segala macam gitu. Tapi yang terjadi sebenarnya itu dikelola oleh rakyat. Tapi kan itu baru 1-2 bukti ya. Dulu tahun 90-an juga baru ya 30, 40 atau 50 kasus. Tapi kan itu belum memadai untuk menjadi argumentasi untuk mainstreaming perhutanan sosial menjadi satu solusi ya untuk masa depan. Nah, idenya apa, Tam? Kalau untuk bisa apa yang sudah dilakukan Tami supaya ini lebih banyak lagi orang menulis perhutanan sosial itu apa? Ini aku nggak tahu apakah betul apa tidak ya, tapi aku hanya menyatakan apa yang di kepala sama di hatiku berdasarkan apa yang sedang kulakukan sekarang. Kalau misalnya orang bertanya apa itu teori perhutanan sosial, aku akan ngejawab aku belum tahu, tapi aku tahu beberapa orang yang memang berpikir tentang perhutanan sosial. Tapi apakah itu menjadi teori atau tidak, aku tidak tahu. Itu yang pertama. Tapi yang kedua, gitu ya, karena ini apa ya? Tapi aku juga sadar gitu, gimana sih kamu tuh berharap atau banyak orang berharap, ayo yuk keluarin teori perhutanan sosial. Nah kita kan kemudian mau apa ya? Menjadikan ini sebagai satu teori, menyadari bahwa ini kuat loh ternyata gitu loh. Dia berhak menjadi satu ilmu mandiri seperti halnya sosiologi, psikologi dan segala macam. Kan kita baru sadarnya akhir-akhir ini doang, Mbak. Kita kan ngelihatnya praktek gitu doang, masyarakatnya kesian babak belur dikejar-kejar sama Polhut apa gitu mereka ini. Ayo kita perjuangkan haknya. Ternyata kemudian ini memang tentang hak, ini memang keberdayaan tentang dignity, tapi ini juga sesuatu yang dari segi ilmuwan bukan remeh gitu loh. Ini kalau dari segi ilmuwan gitu, dari segi keilmuan, meskipun prakteknya itu banyak yang sudah terjadi masalah, tapi ini sesuatu yang akan punya potensi untuk menjadi ilmu mandiri seperti sejarah, seperti psikologi dan lain-lain gitu. Nah, itu kan mereka sudah ratusan tahun memikirkan itu. Lombroso itu keluar, wah, Lombroso itu pokoknya satu teori kriminologi gitu ya, atau Emil Durkheim atau apapun lah siapapun itu. Itu kan mereka ratusan tahun. Nah, kita itu kan baru mikirin ini kan paling 90-an ya, dan kemudian baru sadar bahwa ini nih bisa loh jadi sesuatu itu kan akhir-akhir ini.
Karena perjuangan kita sampai perjuangan 2000-an itu menurutku masih perjuangan advokasi. Jadi gitu, betul reminder dari Bang Dani dan banyak orang yang menanyakan, perlu memang perhutanan sosial ini punya satu bangunan teori tersendiri yang kemudian itu bisa menjadi satu, aku bukan bilang ini ya, tapi ini akan jadi satu pengembangan gitu Bang. Bayangin nggak sih Bang, kalau misalnya pisau analisisnya tuh misalnya gini, gender itu kan sekarang jadi teori tersendiri ya. Dulu aku inget tuh tahun awal 90-an, waktu aku belajar gender dari Kalina Mitra itu nggak aku dikasih tahu ini pisau analisis, ini bukan teori segala macam. Ternyata kemudian puluhan tahun itu berkembang. Nah, kalau kemudian misalnya gini, oh teorinya Kate Raworth gitu, yang 3 hal itu prinsipnya kok sama ya gitu dengan apa yang dilakukan. Bisa nggak ini sementara untuk melihat pisau analisa untuk memastikan bahwa oh apa yang sudah dilakukan ini betul apa nggak sesuai dengan 3 pilar. Kemudian gitu, dari apa praktek-praktek kita di lapangan, temui, kenali terus gitu. Misalnya, ternyata 3 prinsip ini untuk masyarakat adat itu beda. Misalnya 3 prinsip ini untuk masyarakat yang tinggal di Jawa, yang kemudian harus berbenturan dengan industrialisasi, beda gitu loh. Kan waktu itu tuh aku bingung mikir, ada teman di di satu universitas yang dia tuh dosen ekonomi, dia tuh ngebenturin aku terus gitu dengan industrialisasi, teori segala macam. Aku langsung mikir gini, aku naif ya gitu, melihat bahwa balance, aku tuh suka bilang balance antara ekonomi, ekologi, sosial. Terus aku mempertanyakan, kami kok kamu bisa bilang balance sih? Nggak bisa kamu bilang balance total misalnya untuk yang kena hajar industrialisasi, yang dia udah tahu ngejar-ngejar pasar. Nggak bisa kamu bilang dia mau balance bahwa sama setara soal ekonomi, sementara dia di situ ekologi, duduk-duduk santai ngeliat burung gitu loh, atau kebutuhannya yang ekologi air, ya kan? Aku langsung mikir gini, iya ya gitu. Nah, variasi-variasi seperti inilah yang kemudian perlu ditemu kenali. Tapi mau tidak mau kan kalau di sosiologi itu kan ada ilmu dasar gitu ya, ilmu dasar, teori dasar gitu ya, yang jadi teori semua. Sosial seperti itu, psikologi seperti itu. Itu yang kemudian menurutku kalau ini mau kita bangun sebagai sesuatu keilmuan yang bisa gitu ya, membuat kita pengetahuannya dikelola, membuat ini lebih diakui, membuat ini lebih kuat gitu ya. Maka kemudian yang menjadi teori dasar utamanya itu harus ada. Walaupun aku belum kemudian tahu. Tapi ini jadi salah satu PR kita bersama. Nah, gini, cuman ini kritik juga terhadap diriku yang suka malas gitu, sama kawan-kawan juga yang juga suka malas gitu kan, parah-parah kita atau apa coba. Kita tuh suka cuman gini, obrolan warung kopi. Jadi kayak kemarin, aduh bagus sih gitu yang kita temukan itu. Aku misalnya belajar, misalnya tuh, oh ternyata perempuan itu kalau dikasih kepercayaan cepat ya untuk hal tertentu yang sempat diteliti. Tapi itu kita tulis nggak sih? Itu kita bagi nggak sih? Itu kalau sudah selesai gitu ya, pertemuan itu sudah selesai, pulang dari lapangan itu kan kebanyakan orang nggak bilang itu sebagai pengelolaan pengetahuan, enggak, ditinggalin gitu aja. Nah, sementara kalau untuk membangun itu sebagai satu keilmuan yang kokoh, mau tidak mau kan prasyaratnya kamu mencatat, merefleksi, menggali, mencatat yang merefleksi. Jadi ekosistem pokoknya kondisi ekosistem dan segala macam di situ ada orang-orangnya, cara berpikirnya, fasilitasnya, yang bisa menjadikan itu sebagai satu bangunan keilmuan yang kokoh, itu harus ada. Nah, kita itu misalnya nulis aja, nanti ya lo aja deh, kita berbagi peran tergantung apa minat dan bakat gitu kan. Aku juga suka ngejek diriku dan ngejek teman-teman. Nah, tapi ternyata kalau kita ingin menjadikan satu kokoh, dia harus dikelola nih rame-rame, dia bisa menjadi satu teori gitu. Nah, ini benar-benar juga jadi satu PR. Tapi boleh nggak Bang Dani itu sebenarnya sih nggak boleh terlalu banyak kasih PR itu loh, yang aku membuatnya aku tuh langsung berkerut-kerut habis ini. Enggak, sebenarnya ini yang soal ini kan, Kate Raworth tadi, iya, gitu. Memang ini salah satu yang kalau aku mau menyelesaikan sekolah aku mau ini karena ini salah satu challenge. Aku sudah challenge dia dan ini kan tulisan yang aku mau buat untuk untuk dua hal. Tahu nggak Bang Dani? Yang aku bilang, aku pernah ngomong ya, perhutanan sosial itu kan prisma. Perhutanan sosial ini sekarang itu karena dilihat dari berbagai sisi itu berbeda banyak betul. Dan dilalahnya karena banyak konferensi internasional itu masukin abstrak perhutanan sosial. Aku tuh 5 abstrak dimasukin 5 loh diterima. Nanti itu ada lagi di Sydney bulan depan. Tapi perhutanan beda ya, abstrak kan nggak boleh sama. Salah satu yang aku mau challenge itu yang Kate Raworth itu. Jadi itu aku persiapkan untuk menunjukkan bahwa
ada sesuatu yang gitu, kalau punyamu ini mau aku terapkan dalam konteks perhutanan sosial, karena kita masih kurang teori gitu. Aku mau menambahkan satu ini loh, gitu. Mau menambahkan satu unsur. Nah ini yang sekarang aku sedang challenge dan aku sedang gali, aku sedang lihat-lihat lagi. Tapi aku nggak tahu apakah itu merupakan nanti upaya atau tapak jejak untuk menjadikan ini sebagai satu teori apa, aku nggak tahu. Tapi itu kira-kira yang sedang aku lakukan sekarang dan yang ada di kepalaku sekarang. Ya ini menurut saya dari apa yang diceritakan Tami dan apa yang dilakukan Tami, saya juga berpikir sih bahwa dulu saya sendiri juga mencari teorinya itu, karena sampai saya tuh setiap pertemuan internasional saya ikuti karena saya ingin tahu ini ada nggak sih teorinya. Karena kalau tidak ada teorinya, ini masalah yang kita hadapi sebenarnya adalah ini agak mudah untuk apa? Mudah hanya masuk ke praktek-praktek yang sebenarnya kemudian hilang gitu ya. Misalnya kayak PNPM, pemberdayaan apa? Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat itu ya. Karena rejimnya berubah ya hilang aja meskipun mereka punya kebaikan-kebaikan pada saat pelaksanaannya. Saya khawatirnya adalah perhutanan sosial didudukan menjadi hanya aktivitis gitu. Dia bukan punya jalan berpikir yang spesial, yang mau tidak mau sebenarnya nanti ada pengikutnya, ada yang mengembangkan dan sebagainya, sehingga perhutanan sosial bukan hanya sekedar bahwa ini program, ini udah jauh dari program, dia menjadi sebuah apa? Mindset yang kemudian bisa menyelamatkan bumi ini gitu. Nah, ini yang saya sebenarnya membayangkan harusnya ya itu dikembangkan ke depan sebagai salah satu jalur untuk membangun yang namanya komunitas epistemik ya, yang orang suka menulis, orang suka berpikir, orang suka membicarakan hal-hal yang sifatnya kognitif gitu ya. Ini kan ada bagiannya ya, memang itu bagiannya di kampus, cuma kampus sendiri kan juga tidak cepat ya. Waktu dulu tahun 90-an waktu ditawarkan ke IPB, pernah di IPB itu ditawari oleh FAO untuk membuka yang namanya training center untuk community forestry. Nah, itu dekan pertanian pada saat itu pertanyaannya adalah begini, emangnya ada yang mau kerja di social forestry? Nanti kerjanya gimana? Kerjanya di mana gitu. Jadi waktu 30 tahun yang lalu ketika ada tawaran mengembangkan community forestry, pertanyaannya tuh nanti kalau ada fakultas social forestry itu kerjanya di mana? Ini kan satu yang penting juga direfleksikan kan, bahwa situasinya bukan soal kerja nih, tapi tentang keberlanjutan bangsa ini kan, tentang Indonesia, tentang Nusantara yang ini mau kemana kalau tidak ada teorinya. Akan mudah sekali misalnya mematahkan model-model manajemen oleh masyarakat adat dalam kaitannya dengan hutan, karena nggak ada teorinya kan, ya nggak ada bukti rakyat bisa mengelola hutan. Nah kalau udah pernyataannya begitu kan, lagi-lagi yang akan masuk kan yang besar-besar itu. Nah ini yang sebenarnya menjadi catatan saya. Tami, apa catatan akhirmu tentang bagaimana ini kita mengembangkan? Tadi dari ini kan kalau levelnya praksis, kita kan memang dari praktek ke teori ya. Kalau ada praktek yang begitu banyak kemudian dikumpulkan, itu kan peluang untuk membangun teori sendiri ya. Di sisi lain sebenarnya ada teori-teori yang kita bisa ambil dari mana-mana yang bisa menjelaskan tentang social forestry kan. Yang Tami lakukan kan itu ya. Jadi bahwa ada banyak teori, yang teori sosial maupun teori ekologi, yang menjelaskan bahwa sebenarnya apa yang kita bangun dalam konteks perhutanan sosial itu ada basis teorinya gitu. Nah ini kan ada dua arah yang beda gitu. Kalau ini bisa dibuat forumnya, menurut saya akan sangat menarik bahwa perhutanan sosial itu bukan sekedar proyek loh ini. Ini satu cara berpikir baru yang bisa menjawab semua carut marut yang kita hadapi oleh bangsa ini gitu. Gitu Tam. Nah saya minta catatannya apa nih yang kita bisa lakukan bareng nih. Catatannya yang kita bisa lakukan bareng itu adalah memperbanyak refleksi duduk bareng plus orang-orang yang berkenan untuk menulis
Dan orang-orang yang berkenan untuk menulis ini mau tidak mau mereka juga yang terjun di lapangan. Kita kan sebenarnya punya stok banyak tuh. Ya, Rahmat Wito, Nunung, siapa tuh? Yang kawan-kawanku insert-insert itu dan segala macam. Itu orang-orang yang juga sebenarnya sih bisa nulis, pintar nulis gitu ya. Cuma mungkin ekosistem untuk itu tuh lebih diinikan, lebih di apa namanya, lebih dikuatkan gitu ya. Tapi ini sesuatu yang serius. Um, aku tuh ini nggak tahu ini konteks apa enggak. Tahu nggak Bang Dani? Aku nih kan mau apa namanya? Aku tuh bahkan kalau sesudah rezim ini misalnya berganti ya, aku tuh sudah ini loh kayak apa namanya? Melihat nih siapa nih calon-calonnya. Tadi tuh aku telepon apa seorang kawan, kita buat konsep perhutanan sosial apa yang sudah kita lakukan prakteknya dan apa. Kita bargain langsung ke pemerintah itu, bukan kita mau duduk situ, bukan gitu, tapi adalah kita ingin ini bahwa ini sesuatu yang memang harus diteruskan, ini bagian dari punya kita dan kita punya landasan kuat untuk ini, punya contoh kuat meskipun itu kita nggak bisa dibilang teori. Aku tuh sampai agak mau nekat seperti itu gitu, hanya untuk memastikan kenapa tadi aku bilang Bang, karena gini, mau tidak mau sekarang gitu, intervensi untuk tetap menghidupkan ekosistem seperti ini tuh harus banyak campur tangan dari tanda kutip pemerintah, campur tangan positif ya, untuk untuk memfasilitasi, untuk mendorong orang-orangnya, untuk soal funding, untuk gitu-gitu kesempatan, kapasitas dan segala macam. Jadi aku sampai mau melakukan itu. Sembari kemudian itu akan jadi satu cita-cita besar bersama. Aku berharap nggak tahu lah siapa tahu Latin atau sosial forest atau apalah bisa kemudian paling nggak memulai ini dari yang kecil. Doa Bang, siapa tahu. Aku juga masih kedua nih aku challenge-ku sekarang ya. Ini ada school of thought. Apa sih school of thought itu? Wah, pokoknya lagi itulah sosok yang nemuin paradigma. Aku tetap mau ngejar yang Kate Raworth itu gitu ya, yang soal itu. Karena itu aku mau kulik dan terkaget-kaget aku kok agak mirip banget sama 3 prinsip itu dan aku udah mulai kulik-kulik. Walaupun aku lihat tuh ada beberapa kekurangannya gitu. Kaget-kaget juga aku lihat ternyata kok begini gitu. Tapi kan dia memberikan satu landasan yang kalau kita mau menjadikan itu school of thought yang untuk yang 3 prinsip itu bisa diperkuat dalam konteks kita gitu. Terus yang kedua yang soal peningkatan kapasitas itu capacity itu aku mau ngelihat bagaimana Amartya Sen itu kan punya teori yang bagus betul untuk soal yang soal capacity gitu. Ini agak-agak bergaul dengan murid-muridnya Amartya Sen jadi sosok belagu gitu. Padahal aku baru belajar gitu. Nah ini juga aku lihat dalam konteks di mana perhutanan sosial itu kapasitas perlu dilakukan, aku melihat ini konteksnya bisa nggak sih gitu dilakukan untuk konteks yang perhutanan sosial. Jadi 2 ini yang sekarang sedang aku kejar dan kulik. Aku nggak tahu gimana jadinya nanti, tapi paling nggak setahun 2 tahun aku mau melihat ini. Sembari tetap gitu, menemukan kenali, kemudian menuliskan, merumuskan apa yang sudah aku lakukan di lapangan sebagai contoh-contoh ini loh bahwa buktinya dan bagaimana kemudian bukti ini jadi kayak semacam khusus umum tuh aku nggak tahu induktif plus deduktif atau apalah namanya atau grounded teori aku nggak tahu tapi begitulah yang kira-kira ingin aku lakukan. Oke, terima kasih Tami untuk sharing ya dari mulai bagaimana kita melihat lapangan ya, layer di lapangan, kemudian kita juga melihat challenge di nasional, salah satunya sebenarnya adalah bagaimana kita bisa membantu pengembangan perhutanan sosial lewat pengembangan teorinya. Sehingga harapannya apa yang telah dimulai oleh Tami dengan donat ekonominya dan kaitannya dengan perhutanan sosial menjadi inspirasi bagi kawan-kawan untuk bisa mengkaitkan teori-teori sosial lainnya dengan perhutanan sosial. Terima kasih Tami untuk waktunya. Terima kasih. Kawan-kawan. Mudah-mudahan obrolannya menyenangkan. Sehat-sehat semua. Oke, thank you ya.